Halo Sobat Farmasi UBP. Pada video kali ini kita akan memperkenalkan salah satu tokoh inspiratif kimia dan farmasi, yaitu Al-Kindi. Siapa sih Al-Kindi? Penasaran ya? Makanya ikutin terus video kita sampai akhir. Kimia farmasi dasar adalah cabang ilmu yang mempelajari struktur kimia, sifat fisik kimia, reaksi kimia, serta mekanisme bagaimana suatu zat dapat berubah menjadi obat. Ilmu ini juga membahas proses pemurnian bahan, penentuan kadar, formulasi, hingga keamanan bahan obat. Dalam dunia farmasi, kimia menjadi fondasi utama yang menentukan kualitas suatu obat. Untuk memahami cara kerja obat di dalam tubuh, kestabilan sediaan, sampai bagaimana obat dibuat, kita harus benar-benar memahami konsep dasar kimia. Untuk memperkuat pembahasan tersebut, hari ini kelompok kami akan mengaitkan materi ini dengan tokoh inspiratif, yakni Al-Kindi, yang telah membawa perubahan besar bagi dunia farmasi dan kimia. Sebelum membahas kontribusinya, mari kita mengenal siapa sih Al-Kindi. Al-Kindi bernama lengkap Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Al-Kindi. Beliau lahir sekitar tahun 801 Masehi di Kufah, Irak pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Al-Kindi berasal dari keluarga bangsawan yang cerdas sehingga ia mendapatkan ilmu pendidikan terbaik di bidang filsafat, matematika, kedokteran, kimia, musik, dan juga logika. Karir ilmiahnya berkembang pesat ketika ia pindah ke Baghdad, pusat ilmu pengetahuan pada masa itu. Di sana ia bekerja di Bait al-Hikmah atau House of Wisdom, sebuah institusi ilmu terbesar dunia Islam, tempat para ilmuwan menerjemahkan dan mengembangkan karya-karya ilmiah Yunani, Persia, dan India. Al-Kindi adalah sosok yang multidisipliner. Ia menulis lebih dari 260 buku dalam berbagai bidang, namun salah satu kontribusi terbesarnya adalah dalam bidang kedokteran, kimia, dan farmasi. Oleh karena itu, ia sering dijuluki sebagai The Father of Arab Pharmacology, The Philosopher of the Arab, The Founder of Scientific Perfumery. Sebutan-sebutan ini menunjukkan betapa luasnya dan mendalamnya ilmu pengetahuan Al-Kindi. Nah, selanjutnya adalah kontribusi Al-Kindi dalam bidang kimia dan farmasi, yang dimana sekarang kita akan membahas beberapa kontribusi penting Al-Kindi yang menjadi dasar lahirnya kimia farmasi modern. Yang pertama adalah pengembangan metode ilmiah. Al-Kindi merupakan salah satu ilmuwan pertama yang menekankan bahwa pembuatan obat harus berdasarkan pengujian yang sistematis, pengukuran yang tepat, serta pengamatan yang terkontrol. Al-Kindi melawan keras praktik pengobatan tradisional yang hanya mengandalkan perkiraan. Ini penting banget teman-teman untuk mengurangi diagnosa asal-asalan yang nantinya jadi cikal bakal salahnya penanganan. Yang kedua ada standarisasi dosis. Salah satu warisan terbesarnya adalah gagasan bahwa obat harus memiliki dosis yang konsisten dan terukur. Ia menuliskan perhitungan dosis obat berdasarkan kekuatan bahan aktif, berat tubuh pasien, dan tingkat keparahan penyakit. Buat teman-teman farmasi, pasti udah nggak asing sama yang namanya perhitungan dosis obat. Karena konsep ini memang sangat berkaitan dengan farmakologi di bidang farmasi. Yang ketiga ada teknik kimia. Al-Kindi mengembangkan berbagai teknik kimia yang masih dipakai sampai sekarang loh, seperti destilasi untuk pemurnian zat dan pembuatan parfum, ekstraksi bahan aktif dari tumbuhan, serta sublimasi dan kristalisasi untuk pemurnian mineral. Teman-teman juga pasti udah sering banget dengar tentang destilasi, ekstraksi,
terus sublimasi, kristalisasi, karena memang metode-metode ini tuh udah diajarkan semenjak SMA. Yang dimana metode-metode ini menjadi bagian penting dalam praktikum kimia farmasi nantinya. Yang keempat adalah penulisan buku De Gradibus. Salah satu karya monumental Al-Kindi adalah De Gradibus, yaitu buku yang menjelaskan cara menentukan potensi obat secara sistematis. Ia menghitung derajat kekuatan obat berdasarkan prinsip kimia dan logika. Konsep ini adalah cikal bakal uji potensi obat dalam dunia farmasi sekarang loh teman-teman. Keren banget ya. Yang kelima ada perkembangan parfum dan kosmetika. Parfum dan kosmetika sudah menjadi rutinitas kebanyakan orang di zaman sekarang termasuk saya. Yang dimana Al-Kindi juga menuliskan banyak buku tentang parfum, kosmetik, minyak wangi, dan sebagainya. Ia mengajarkan cara memformulasikan parfum, menghitung rasio campuran, serta melakukan penguapan dan pemurnian. Menarik banget gak sih? Yang dimana ini juga sangat berhubungan dengan kimia organik dan kimia farmasi kosmetik. Selanjutnya ada relevansi pemikiran Al-Kindi terhadap kimia farmasi dasar. Sekarang mari kita hubungkan kontribusi Al-Kindi dengan materi kimia farmasi dasar. Yang pertama ada struktur dan sifat zat. Al-Kindi mengamati perubahan sifat kimia saat zat dipanaskan, diuapkan, atau dicampur. Ini sesuai dengan topik, yaitu struktur molekul, sifat fisik dan kimia, dan kestabilan bahan obat. Yang kedua ada reaksi kimia dan pemurnian. Teknik distilasi, kristalisasi, dan filtrasi yang ia kembangkan adalah teknik dasar di laboratorium farmasi. Yang ketiga ada formulasi obat. Gagasan dosis terukur dan standar yang ia rintis kini menjadi dasar formulasi tablet, pembuatan sirup, dan standar mutu obat. Yang keempat ada pengembangan bahan alam. Al-Kindi mempelajari banyak tanaman herbal dan mengolahnya menjadi obat. Hal ini menjadi dasar farmasi bahan alam yang masih kita pelajari. Selanjutnya ada nilai inspiratif dari Al-Kindi untuk mahasiswa farmasi. Selain karyanya, nilai-nilai yang beliau wariskan sangat relevan untuk kita. Yang pertama ada ketelitian. Ia harus menggunakan pengukuran yang presisi dan itu sangat penting dalam praktikum kimia. Yang kedua ada rasa ingin tahu. Beliau mempelajari berbagai bidang sekaligus, menunjukkan bahwa ilmu sangat berkaitan. Yang ketiga ada kedisiplinan dan kerja keras. Al-Kindi menulis ratusan buku dalam hidupnya, dan bukti kegigihan luar biasa. Yang keempat ada berpikir logis dan kritis. Ia selalu mempertanyakan prosesnya, bukan sekedar menerima tradisi. Nilai-nilai ini dapat kita terapkan dalam mempelajari kimia farmasi dasar. Melalui semangat Al-Kindi, kita belajar bahwa ilmu farmasi bukan hanya tentang mencampur bahan, tetapi tentang berpikir rasional, melakukan perhitungan akurat, dan memastikan keselamatan serta kualitas obat yang dihasilkan. Kita juga belajar bahwa jalan sukses bukan hanya dihasilkan dari kecerdasan, tetapi juga dari kreativitas dan ketelitian yang kita miliki. Gimana, udah gak penasaran kan kenapa Al-Kindi bisa jadi salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di dalam dunia kimia dan farmasi? Kalau kamu mau jadi salah satu dari dunia farmasi juga, aku saranin kalian buat masuk prodi farmasi di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Karena pembelajarannya efisien, fasilitasnya lengkap, praktikumnya jangan ditanya, seru banget. Kalau gak percaya, ini kita tunjuk. Nah, tunggu apa lagi? Ayo masuk farmasi di Universitas Buana Perjuangan Karawang.